Halo. Good morning, guys. Morning. Morning, bro. How are you this morning? I'm I'm fine. fine. What about you? Very well, yeah. Okay, I'm good. Thank you so much, everybody. I'm really good today, and I'm ready to have class with you. How about you guys? Are you ready for studying today? Yeah, I'm ready. Ready, yeah? Yeah. Okay. Today we are going to talk about question words, guys. Question itu pertanyaan, words itu kata ya. Berarti question words itu adalah kata tanya, like that one. Ada 5W1H ya. Apa aja guys kemarin 5W1H? What, why, What, What, who, why, where, where, who, when, mhm, how. when, When, how, where, how. who, how, when, where, sama how. Oke, what artinya apa, apa. Oke, when, kapan, Kapan, kapan. Where, Di di mana, di mana, mana, di mana. Why, mengapa, apa, kenapa atau mengapa. Oke, kalau who, siapa, siapa, siapa. Nah, dan untuk who itu bacanya jangan who tapi h aja. Who gitu ya. who, Who. Nah, who itu siapa. Kalau how, bagaimana, bagaimana, oke, how itu adalah bagaimana. Oke, very good. And today, guys, we are going to talk about it. We are going to, practice to make questions ya. Hari ini kita akan praktek untuk membuat pertanyaan menggunakan 5W1H. Dan juga ya tetap dijawab pertanyaan dari teman-teman juga ya. Oke, let's go. And here is the slide that we have. Our topic today is about interview atau wawancara ya, using 5W plus 1H. Interview itu wawancara menggunakan 5W1H. Dan tujuan kita hari ini sekali lagi ya, today's goal is this. We want to get used to we want to get used to using 5W plus 1H in our conversation to make it more interesting and longer. Nah, kita ingin to get used to. Get used to artinya terbiasa ya. Jadi kita ingin terbiasa using 5W plus 1H menggunakan 5W1H in our conversation dalam percakapan kita to make it more interesting. Lebih menarik ya, interesting itu menarik, more interesting, and longer. Long itu panjang, longer itu lebih panjang. Nah, bayangkan kalau saya nanya, what is your hobby? Apa hobimu? What is your hobby? Misalnya, my hobby is reading, membaca. Nah, saya bisa membuat pertanyaan lagi biar percakapan lebih panjang ya. Misalnya, why do you like reading? Mengapa suka baca? And then, mungkin what lagi ya, what do you like to read? Apa yang suka kamu baca? Maybe comic or book or biography or what? Nah, jadi oke, dan ini adalah inti dari materi kita hari ini, teman-teman. Lesson time, lesson itu pembelajaran, time waktu ya, waktu untuk pembelajaran hari ini. How to interview, bagaimana cara wawancara. Untuk bisa melakukan interview atau wawancara, kita harus bisa membuat pertanyaan yang baik dan tepat, terstruktur dengan baik dan tepat gitu ya. Di sini kita bisa menggunakan 5W1, yaitu ada what, ada why, ada who, ada when, ada where, dan ada how. Kita bahas satu-satu, kita mulai dari what, oke? Dan untuk teman-teman, yang namanya 5W1H itu pasti ada di awal kalimat semua ya. Kita cek ini ada what. Nah, itu awal semua tuh ya. Why juga seperti itu. Oke, kemudian ada where, who, when. Nah, semuanya ada di awal kalimat. That's it. Oke ya.
Kita mulai dari what. What itu adalah apa, dan ini untuk menanyakan informasi gitu ya teman-teman ya. Menanyakan suatu informasi. Polanya kalau untuk present ya, teman-teman harus disesuaikan dengan pola kalimat. Kita menanyakan kejadian kapan. Kalau present kan yang kita pelajari di pertemuan kelima, ada do, ada does, kemudian subjek, kemudian verb one. Nah, do untuk subjek I, you, they, we, kita beberapa kali bahas ya. Does untuk subjek she, he, it. Nah, nanti disesuaikan ya siapa subjeknya. Oke. Kemudian diikuti oleh verb one. Ini untuk kejadian saat-saat ini. Berulang-ulang kejadian yang merupakan fakta. Boleh dong kita baca contohnya guys ya, Pak. What do you do? Ini guys. What What do do you you do do in in your your In your free free time? time. In your free time. In your free time. Oke, artinya apa sih? Apa yang Apa yang kamu lakukan di lakukan saat di waktu waktu luangmu? luang? Nah, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Kenapa pakai do bukan pakai does, guys? Karena Present. Subjeknya you. Karena subjeknya you. Nah, gitu ya. Jadi karena subjeknya you, ya pakainya do. Tapi kalau subjeknya she berarti what? What 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 does does you? what does Subjeknya she, subjeknya What she. what does does she do she do in In your your free free time? time? in your free time? Jadi what does she jadinya gitu. Tapi karena subjeknya you ya what do you. Seperti itu ya. Ini untuk kejadian saat-saat ini teman-teman. Tapi kalau menanyakan kejadian lampau ya. Oke. Menanyakan lampau berarti kejadiannya kan sudah berlalu. Nah itu pakainya bukan do atau does lagi. Melainkan did. Ya. Semua subjek I, you, they, we, she, he, it pakai did semua. Kemudian diikuti oleh subjeknya dan verb one. Ini juga kita sudah pelajari di pertemuan ke-12. That's it. Oke. Tapi karena ada did ya, semuanya pakai verb one. Boleh kita baca sama-sama guys contohnya. What What did did You you buy buy yesterday? Yesterday? What did you buy yesterday? Artinya apa guys? Apa yang Apa kamu yang beli? Yang kamu beli kemarin? Apa yang kamu beli kemarin? Nah, karena kemarin berarti bukan pakai do lagi, tapi pakai did. What did you buy yesterday? Gitu ya. Dan kalau satu lagi untuk menanyakan kejadian yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang, pakai kata will. Will, kemudian subjek, subjek are, you, they, we, she, he, it, semuanya pakai will ya. Kemudian verb one. Ini juga kita sudah pelajari di pertemuan ke-15. Boleh dong kita baca contohnya guys. What will you do? Can you? What will you do this weekend? To do this weekend? What will you do this weekend? Artinya apa sih teman-teman? Apa yang kamu Apa yang kamu lakukan akhir pekan ini? lakukan? Oke, Ingin ada kamu- will artinya akan ya. Coba diulang lagi. Apa yang Apa 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 yang akan kamu lakukan di akhir pekan? di akhir pekan ini? Good. Apa yang akan kamu lakukan di akhir pekan ini? Nah, menanyakan rencana ya, kamu akan melakukan apa? Oke ya, understand guys about it? Yes. Sekali lagi ya, saya ingatkan ke teman-teman, kalau present ya, present itu saat-saat ini, itu pakainya do atau does ya. Do itu untuk subjek apa aja guys? Are you Every day. Are you with they? Kalau does? She She, he, it. Nah, sedangkan past itu pakai did ya. Dan ini semua subjek, are you with they, she, he, it pakai did. Tapi kalau untuk future, future itu di masa yang akan datang, itu pakainya will. That's it. Dan ketiganya ini guys, pakai verb one semua ya. Verb satu semua. Please you need to remember. Oke, begitu teman-teman.
Dan ini what ya. Yang kedua adalah why. Why juga seperti itu guys ya. Jadi sama aja polanya. Oke. Cuma why gitu aja. Kalau yang tadi what, apa. Kalau ini why, mengapa. Menanyakan alasan. Nah, jadi polanya sama ya. Kayak untuk present saat ini why plus do atau does plus subject verb one. Sama aja. Nah, boleh dibaca contohnya guys. Why do you Why do you like P-pop? why do you like K-pop? K-pop. K ya bacanya. Why do you like K-pop? Apa artinya guys? Mengapa? Mengapa kamu suka Kenapa kamu K-pop? suka K-pop? Nah, mengapa kamu suka K-pop? Kejadian ini nggak ada keterangan waktunya, tapi ini kejadian saat-saat ini. Kok tahu dari kata do? Do itu present nggak sih guys? Nah, Ya, berarti ya kejadian ini saat-saat ini. Berarti saat-saat ini tuh kamu suka K-pop. Dan aku pengen tahu, kenapa sih kamu suka K-pop? Gitu. Tapi kalau misal nih guys ya, kita ubah nih. Kejadiannya tahun lalu. Berarti do-nya diganti apa? Did. Gitu. Did. Good. Seperti itu guys. Jadi kita hanya main di do, does, did, will aja. Kita aja. Yang lainnya sama persis ya. Nah, yang kedua, ini kalau lampau, sekali lagi pakai did, subject, verb one. Boleh kita baca guys contohnya? Why? why 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 did did you choose it that product? product? Why did you choose that product? Artinya apa guys? kenapa kamu Kenapa pilih kau produk memilih ini? produk Kenapa itu? kamu Mengapa kamu memilih Produk produk? Produk produk itu. ini? Kemarin kan kita materinya mempromosikan produk ya. Ya, Nah, Ya, sekarang saya pengen tahu nih, mengapa kamu memilih produk itu? Kan memilihnya kemarin. Karena lampau, berarti pakai did. That's it. Tapi kalau memilihnya saat-saat ini, did-nya diganti kata apa guys? dulu dulu. Do. Itu dia. Good. Yang terakhir pakai will untuk kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Boleh kita baca contohnya guys? Why Why will? Why will Why you will you Another move to to another city? city? Nah, why will you move to another city? Another itu yang lain. Kalau diartikan gimana nih? Ada. kenapa kamu pindah ke kota lain? Ada will diartikan. Kenapa kamu Kenapa kamu akan Kenapa pindah kamu Bukan. akan Kota pindah lain. ke ke kota lain? kota lain? Mengapa kamu akan pindah ke kota lain? Why will you move to another city? Oke ya. Ini why menanyakan alasan. Kalau why pasti jawabannya nanti because, gitu. Karena. Oke, that's it ya. What, apa, why, mengapa, dan sekarang kita ke who. Nah, untuk who guys ya, ini spesial ya. Yang pertama W-nya tidak dibaca. Oke, jadi bukan who tapi who. Oke. Dan who itu artinya siapa, menanyakan subjeknya. That's it. Menanyakan subjek. Dan yang spesial keduanya adalah ketika pakai who dan kita nggak tahu siapa subjeknya, kita nggak usah pakai do, does, did, nggak usah. Langsung aja kata kerjanya who plus verb kata kerja. Nah, contohnya di sini guys, coba kita baca sama-sama ya. Who Who Inspire you. inspires you? Apa tuh artinya guys? Siapa inspirasi nih? Pasti kamu Siapa yang yang menginspirasi. menginspirasi kamu? Misalnya jawabannya gini guys. My mom inspires me. Nah, yang menginspirasi aku adalah ibuku atau ibuku menginspirasi aku. Nah, jadi kan ketika kita nanya, kita nggak tahu siapa yang menginspirasi itu siapa, subjeknya siapa. Jadi kalau kita masih belum tahu, ya nggak usah pakai do atau does ya, langsung aja. Oke, langsung aja pakai kata kerja.
Contoh lain misalnya gini guys. Siapa yang membaca bukumu? Jadi gimana guys? Who is reading your book? Reading your book. Nah, who reads your book gitu. Who reads your book? Ya Allah. Oke ya, jadi who reads your book like that one. Siapa yang menemuimu? Itu gimana itu? Who meet Who you? is Who met meets Meet you. Who meets you? Seperti itu ya. Jadi ketika nggak tahu siapa subjeknya, langsung kata kerjanya. Good. Dan yang kedua ya, kita bisa pakai pola who, do atau does, kemudian subjek plus verb one terus with. Nah, kalau yang ini guys, ini kita menanyakan objek. Kalau yang tadi, yang atas ya, itu menanyakan subjek. Kalau yang bawah ini menanyakan objek. Karena ada kata with itu dengan siapa. Who, do, atau does. Kemudian subjek disesuaikan pakai do atau does. Kemudian verb one plus with. Kita baca sama-sama coba guys contohnya. Who do you travel with? Nah, Who do you usually travel with? oke. Who itu siapa? Karena di belakang ada with, berarti dengan siapa gitu artinya guys. Dengan siapa Dengan biasa siapa? Gimana? traveling? Dengan siapa biasanya kamu bepergian? Nah, dengan siapa biasanya kamu bepergian atau jalan-jalan? Misalnya nih ya jawabannya, I usually travel with My friend. my friend. Berarti jawabannya I-nya atau my friend-nya guys? My friend. My friend. Nah, ini kan menanyakan si objek. Tapi kalau yang atas tadi, siapa yang menginspirasimu? My mom inspires me. Jawabannya my mom-nya atau me-nya? My My mom. My mom. Nah, jadi yang atas ini menanyakan si subjeknya, yang bawah menanyakan si objeknya. Understand, guys? Yes. Present. Bro, tanyakan kayak who itu nggak perlu pakai kata bantu is gitu ya. Misalnya kayak yang tadi, who is inspires you gitu. Nggak usah pakai is. Karena inspire itu kata kerja, jadi langsung kata kerja nggak usah pakai is gitu. Oke, bro. Oke, jadi teman-teman masih ingat di pola kalimat di pertemuan kelima yang materi present tense di mana subjek langsung verb gitu. Do you still remember? Tidak ada is-nya ya, tidak ada is mr-nya. Oke, bro, thank you. Oke, welcome sis Dita. Oke, good ya, itu who. Dan sekarang when. When itu kapan? Menanyakan waktu ya. Seperti yang tadi ya teman-teman, disesuaikan. Kalau present ya pakai when, kemudian do atau does, subject, verb one. Kalau lampau ya pakai did. Kalau di masa yang akan datang pakai will. Coba dong kita dari present dulu, boleh dibaca guys. When. When When do you usually sleep? Nah, apa tuh artinya guys? Kapan biasa? Kapan biasanya kamu tidur? kamu tidur. Oke, kapan biasanya kamu Tidur. tidur? That's it. Oke. Kalau jawabannya misalnya gini, aku biasanya tidur jam 10 itu gimana ya? I usually sleep I at usually sleep at 10 o'clock. 10 o'clock. At 10 o'clock. Nice. Good. Ini pakai do karena menanyakan usually kebiasaan ya, berulang-ulang saat-saat ini. Tapi kalau lampau pakai did. Nah, ini dia when did. Nah, coba guys dibaca contohnya. When did. When did you start learning English? Nah, when did you start learning English? Artinya kapan kamu Kapan kamu mulai belajar Kamu bahasa Inggris? belajar bahasa Inggris. Nah, kapan kamu mulai belajar bahasa Inggris? Nah, itu kan menanyakan kejadian lampau, entah itu mulainya tahun lalu atau kemarin atau minggu lalu. Pokoknya yang jelas lampau. Karena pakai did gitu ya.
Kalau di masa yang akan datang pakai will. Contohnya guys, boleh dibaca. When When will. When will you visit Bali? Visit Bali. Nah, artinya Kapan kamu Kapan kamu mengunjungi Bali? kapan kamu akan mengunjungi akan Bali. mengunjungi Bali? That's it. Atau berkunjung ke Bali, mengunjungi Bali. Oke, kalau misalnya nih jawabannya gini guys. Aku akan berkunjung ke Bali bulan depan, itu gimana ya? I will I will visit Bali bulan depan Next next month. month. next month. month. Jadi I will visit Bali next month. Next month. Oke ya, so far so good. Good. Habis ini oke ya. Oke. Nah, ini when. Sekarang adalah W yang kelima dan juga satu H. W yang kelima adalah where, di mana where itu artinya di mana ya. Ya, di mana menanyakan tempat, lokasi. Nah, seperti biasa tadi ya, kalau present pakai do atau does, kemudian subject verb one. Coba dong kita baca contohnya ya. Where do you Do you study? Where do you study? Artinya Di mana kamu belajar? di mana kamu belajar? Where do you study? That's it. Oke, good. Berarti belajarnya itu saat-saat ini atau lampau, guys? Saat ini. Saat ini. Berarti saat ini kamu masih seorang siswa gitu, guys. Tapi kalau belajarnya sudah 5 tahun yang lalu, do-nya diganti kata Did Did you buy your shoes? Oke. Masih dengan kalimat ini where did, nah gitu, you study. where did Ta- you study? Tapi kalau misalnya kamu belajarnya masih tahun depan, berarti do-nya diganti kata Will. Where will you study? will. Where will you study? Nah, jadi seperti itu ya, memang kita mainannya cuma di do, does, did, will aja. Muter di situ aja, do, does, did, will, do, does, did, will. Like that one. Oke ya, kemudian kalau lampau pakai did ya. Nah, boleh kita baca guys. Where Where did you buy? Where did you buy your Where did you buy your shoes? shoes? Oke, artinya Di mana kamu membayar sepatumu? di mana kamu membeli sepatumu. Berarti sepatunya udah dibeli belum guys? Udah. Kan itu belinya di masa lampau gitu kan. Kok tahu dari kata apa guys? Kok tahu kalau lampau? Did. Nah, itu dia. Good. Kemudian yang terakhir pakai will untuk kejadian di masa yang akan datang. Boleh dong kita baca where Where will you Where go? will you go on holiday? Where will you go on holiday? Artinya Di mana kamu akan Mana kamu akan pergi liburan? pergi liburan? good. Nah, oke. Dan oh ya, where itu bisa artinya di mana, kemana, dari mana. Bisa 3 itu ya. Jadi di sini bisa di mana kamu atau kemana kamu akan pergi liburan. Oke, that's about where ya. Dan sekarang adalah how. How itu untuk menanyakan cara ya atau kondisi. How itu artinya adalah bagaimana. Biasanya kalau pakai how, jawabannya agak panjang ya. Biasanya jawabannya agak panjang karena menanyakan cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, ini ya polanya seperti tadi guys. Kalau untuk present do atau does, kemudian subject verb one. Boleh dong kita baca contohnya guys. How How do you make fried rice? Nah, artinya bagaimana? Bagaimana kamu membuat Bagaimana nasi goreng? kamu membuat nasi goreng? Bagaimana kamu membuat nasi goreng? That's it. Nah, nanti jawabannya kan menjelaskan langkah-langkahnya nggak sih guys? Ya. Nah, makanya agak panjang biasanya jawabannya ya. How do you make fried rice? First, nah, pertama, and then second, kedua, third, ketiga, dan seterusnya. Oke, tapi kalau menanyakan kejadian lampau, do-does-nya diganti did. Jadinya gimana guys? How did you learn English? artinya Bagaimana kamu belajar bahasa Inggris? bagaimana kamu belajar bahasa Inggris? Bagaimana kamu belajar bahasa Inggris?
Berarti logikanya nih kamu sekarang bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Bisa. Nah, ini menanyakan kejadian lampau ya. Jadi bagaimana sih kamu belajarnya kemarin-kemarin? Dulu-dulu. Makanya pakai did. Tapi kalau menanyakannya kejadian saat-saat ini, berarti did-nya diganti kata Do. do. Very good. Ya. Oke. Dan teman-teman, kalau setelahnya diikuti bukan verb atau kata kerja, diikuti oleh noun misalnya ya. Noun itu kata benda. Kita pakai to be ya. To be itu kata bantu. Nah, bisa pakai kata bantu is atau was. Kalau lampau ya pakai was. Contohnya boleh kita baca guys. How Was your vacation? was Was your your vacation? vacation? Artinya guys, bagaimana? Bagaimana kamu? Kamu was Ya, vacation itu sama kayak holiday. Holiday. Oh, bagaimana liburanmu? Bagaimana liburan? liburanmu? Ya, holiday itu versi Britishnya ya. Vacation itu versi American. Bagaimana liburanmu? Nah, nanti dijelaskan ya. Ya, liburanku menyenangkan. My holiday atau my vacation was amazing, fun. I went to Bali with my family. We went there by car. We were here for 7 days. Dari sana 7 hari atau nah, jadi kan panjang gitu untuk jawaban dari how. Oke ya, that's 5W plus 1H. Is there any question guys? Silahkan mungkin ada pertanyaan. Boleh teman-teman. Come on. Apapun itu. Tapi berhubungan dengan ini dulu ya. Nah, Bro, mau oke. tanya, Silakan sis. yang masih belum ngerti yang how to be noun itu berarti dipakainya bisa buat lampau juga atau Kalau untuk how to be plus noun ini, kan yang lain tadi pakai kata kerja ya. Oke. Nah, pakai verb. Kita cek lagi ya, coba. Sebentar, saya buatkan slideshow lagi. Nah, yang lain tadi kan ada verb satu semua kan, dari mulai what. Iya nggak guys? ya Yes, ada verb one semuanya. Kecuali yang terakhir tadi. Nah, to be plus noun. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau 5W1H tidak diikuti oleh kata kerja, kita butuh to be. To be itu kata bantu. Dan ini teman-teman ya, mungkin sekali lagi saya tulis di sini. Jika kata tanya 5W1H tidak diikuti dengan kata atau tidak diikuti oleh kata kerja atau verb ya, maka pakai to be. To be itu artinya kata bantu. Dan to be itu guys ya, bisa untuk saat-saat ini, bisa untuk lampau, bisa untuk yang masa akan datang. Misalnya kalau untuk saat-saat ini present ya. Nah, to be untuk present itu ada is, ada am, ada are. Kalau I pasangannya kira-kira I is, I am, atau I are? I am. I am. Kalau you You are. are. They They are. are. We are. are. She is is. He He is. is. It. It's. Nah, itu kejadian berarti saat-saat ini. Tapi kalau pakai past itu kita was atau were. I pasangannya pasti was. I was. Kalau you, we, they pakainya were. You were, they were, we were. Kalau she, he, it itu pakai was. She itu dia perempuan, he itu dia laki-laki, kalau it itu dia benda atau dia hewan. Dan vacation tadi guys, vacation itu kan dia kata benda nggak sih guys? Yes or no? Masuknya ke it gitu. Jadi pasangannya was, it was. Nah, jadi seperti itu sis Dita, bisa untuk present, bisa untuk past, tergantung kita lagi nanyain kejadian kapan. berarti kalau kita mau nanya future juga ditambahin will atau pakai kata bantu.
Nah, Emang tetap pakai kata bantu kalau bukan kata kerja setelahnya. Tapi kata bantunya bukan is, am, are, was, were lagi, tapi be. Jadi will be. kalau will be itu buat semua subjek, bro. Semua subjek. Misalnya gini guys, misalnya ya, akankah kamu menjadi guru? Itu gimana? Atau sorry, How bagaimana kamu akan menjadi guru gitu gimana? Guru itu kan kata How benda ya, profesi. wish you're to be. Oke, diperhatikan kalimat saya. Bagaimana kamu akan menjadi guru? How will be teacher? How will How be will be your how will teacher? be you atau how will you be Be a teacher. a teacher? Like that one. how Kalau bagaimana kamu akan ke sini? Nah, atau bagaimana akan ke sini? Maksudnya ke sininya bagaimana gitu. How will How will will you? how How will How be will there? you di be sini there? tuh kata Nah, ke sini tuh apa guys? there There. Bukan, there itu di sana. This. here Here. Here. How will be here? Misalnya here si Jennifer mau ke sini nih. How will be here? Bagaimana ke sininya? Bagaimana akan ke sininya? Yes. Karena here itu bukan kata kerja, ya kita butuh be di sini. Nah, jadi gitu ya. Semoga menjawab bahwa kenapa tadi kok kita pakai kata bantu to be karena bukan kata kerja setelahnya. Tapi kalau kata kerja ya pakainya will atau do atau does atau did tergantung kita kapan menanyakan kejadian kapan. Berarti bro itu berlaku sama kalimat way-nya juga. Misalnya what-nya nggak pakai verb gitu, pakainya dia noun. Berarti harus pakai to Yes, be. benar di semuanya 5W1H. Makanya kalau kita nanyain nama guys, siapa Ya. namamu? Itu apa sih bahasa Inggrisnya? What is your name? What is your Name. name? Your name, namamu. Apakah itu kata kerja? Hmm. Bukan. Kata benda. Nama itu kata benda. Nah, makanya karena ini bukan kata kerja, kita pakai is. What is? Di semuanya ya, Sis Dita. Oke, siap bro. Oke, Thank you. oke, Sis Dita. Next, ada lagi silahkan, bro and sis. Come on. Now, clear? Coba dong, kalau clear, buat kalimat bebas mau satu kalimat tanya pakai what, why, when, where, dan yang lain-lain boleh ya. Walaupun teman-teman nggak kepo sama saya ya, coba bikin kalimat lempar ke saya gitu. Entah tentang masa lalu saya, berarti pakai did, atau tentang mungkin kebiasaan saya pakai do, karena you itu pakai do, atau tentang rencana saya ke depannya pakai will. Coba guys, boleh dong, saya pengen ngoreksi teman-teman dulu. Nanti ada breakout room tapi sebentar. Semoga lah ya, semoga waktunya cukup lah ya untuk breakout room. Pokoknya teman-teman semuanya bisa paham, nanti kita bisa melangkah ke breakout room. Tapi kalau belum ya di sini dulu ya, kita mantapkan di sini. Silakan guys, one question only, it's okay. Satu pertanyaan dulu boleh ya. Oke, satu orang satu pertanyaan boleh. Oke, Sis Nadila, alright. Oke, Okay. halo Sis Nadila. Hello, bro. Oke, please Sis Nadila. Thank you. How can you be a tutor? How can you be a tutor? Oke, pertanyaan Sis Nadila pakai kata can. Nah, tadi tidak ada, tapi dan itu boleh. Itu next step-nya ya. Kalau teman-teman tadi sudah paham, berarti masuk ke kata can. Can itu adalah ability atau kemampuan. How can you? Oh, sorry. Saya buat slideshow dulu. How can you be a tutor? Yes. Like that. Oke, good. Tidak ada yang perlu saya koreksi dari pertanyaan Sis Nadila karena sudah benar ya. How can you be a tutor? How can you? Kenapa pakai be? Karena tutor itu bukan Kata kata kerja. kerja, benar sekali. Nice. So you understand well ya, Sis Nadila, about it?
Yes. Great. Hello. Okay, how can you be a tutor? Okay, how can I be a tutor as you mean in speaking partner, Sis Nadila? You mean online tutor? Yes. Oh, yeah, okay. How can I be a you? tutor? Because the first time, my friend asked me to be a tutor in speaking partner at that time. And then I said like, I tried like that. And then when I tried, oh, that's so simple. I can do from anywhere. Yeah, I can do from my house, and then I can do when I go to another place. And yeah, I think that's very flexible and easy to do. So I am a tutor now. That's it, Sis Nadila. Okay, thank you, bro. Okay, welcome. Okay, if you wanna ask again, it's okay ya, Sis Nadila or others, teman-teman yang lain boleh, silakan. Come on. Dipraktekkan ya, bahasa itu bukan seberapa lama kita belajar guys, tapi seberapa sering kita praktek. That's it, oke? Okay? Kalau kita belajar lama tapi nggak praktek, useless guys, beneran percuma. Jadi emang harus kita belajar, praktek seperti itu. Silakan guys, ayo waktunya masih dikit nih ya, tinggal beberapa menit aja, teman-teman. Tanyakan apapun itu deh ya, nggak usah sungkan-sungkan, it's okay apapun itu. Pokoknya nanti kalau menurut saya privasi ya mungkin saya bilang privacy gitu ya. Oke, si Santi, halo si Santi, good morning. Morning, bro. Oke, Okay, please, I please. will ask to you one question. Please. Where did you graduate from? Sorry, where? Where did you graduate from? Where did you Where did you graduate? From? Oke, from I see, nice ya. Kamu lulusan mana gitu? I graduated. Nah, karena ini lampau ya, jawaban saya juga lampau. I graduated from Islamic University in Kediri for the bachelor and also the master. And also I actually took the master degree in Semarang actually, Santi, but I didn't continue. I continued in Kediri. So I graduated from Kediri ya, both bachelor and master degree. That's it. Oh, thank you. That's amazing, bro. No, not really. I'm still trying to be better and better. You are amazing as well. That's it, Santi? Yes, thank you, bro. Okay, welcome. Thank you, Santi. Great. Next. Come on, guys. Tadi ada Bro, how, I ada wanna where. ask you one question again. Sure, Sis Nadila. What inspired you to learn English? What inspires you? Learn English. Oh, berarti apa ya? Apa yang menginspirasi? Ya, apa yang menginspirasi kamu belajar bahasa Inggris? Okay, what inspires you learning English? Like this? Yes. Okay. Benar ya, what inspires you learning English? Actually, someone inspires me to learn English. My friend. I had a friend who were amazing in English. And at that time, in a class, only me that couldn't speak in English. So that's why my friend pushed me to learn English and give motivations a lot to me. And then I tried to learn English step by step. Nah, jadi di kelas dulu cuman saya yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris guys. Padahal jurusannya bahasa Inggris waktu itu ya. Jadi cuman saya doang yang nggak bisa. Sampai saya capek ya kena hukuman terus like that one. Satu teman yang benar-benar pintar banget dalam bahasa Inggris waktu itu ngasih ya motivation ya. So like kamu nih sudah di tengah laut, kamu harus bisa berenang gitu katanya. Itu masih ingat saya. Iya juga ya. Kalau mau balik nggak bisa, keluar kampus juga nggak mungkin. Lanjut ya mau gimana, satu-satunya harus bisa berenang juga, harus bisa berbicara. Nah, so that's why I try to learn step by step, day by day, time by time.
That's it, Sis Nadila. Amazing. He is Ah, good friends for you. yes, and I always remember her, yeah. That's it. Okay, thank you, Sis Nadila. Thank you so much. Thank you, bro. Good, Sis Dita. Come on, Sis Dita, Hey please. bro, I want to Hmm. ask you, how did you long to learn English? Oke, artinya Ya, berapa lama gitu ya? lama Oh, belajar. berapa lama? Kalau berapa lama? Kalau bagaimana kan how. Tapi kalau How? berapa lama itu seberapa lama jadi how long gitu. Did-nya nggak dipakai bro, karena kan Did-nya dipakai tapi setelah how long-nya. how long did How you long did you learn learn English? English? Seperti ini? Ya, Nah, oke, good. Jadi how bagaimana, tapi kalau how long seberapa lama ya. Kemudian did you learn English-nya tetap dipakai. How long did you learn English? 4 months. 3 months or 4 months, yeah, I think. Like that. until you Because fluent, sampai fluent English tuh 4 bulan bro. yeah, not really fluent, but I could speak, I could understand. That's it, Sis Dita. Because guys, I was in English environment. Saya di lingkungan berbahasa Inggris ya, waktu itu. In kampung Inggris, 24 hours, we speak in English. Kita pakai bahasa Inggris 24 jam. And then in my campus, ya, we spoke in English as well. Di kampus juga pakai bahasa Inggris. Jadi kebetulan di lingkungan berbahasa Inggris. So 3 months or 4 months. Jadi agak kebantu sama lingkungan. That's it. Sis Dita. Oke? Oke. So that's why guys ya. We have Discord, right? Teman-teman ada yang join Discord nggak, teman-teman? Join. Nah, itu kan vibes-nya English. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Setiap hari. Oke, good Sis Dita. Oke ya, clear ya Sis Dita? Clear. Oke, Oke. good. Sejauh ini oke ya, pertanyaan dari teman-teman. Silahkan, ada lagi nggak? Saya harus mengoreksi dulu nih pola dulu ya. Sis Najma, do you wanna ask something? Yes. Please. What is your favorite food? Oh, what is your favorite food? Benar ya, ini karena favorite food, makanan itu bukan kata kerja, jadi butuh to be ya. What is your favorite food? My favorite food is Indonesian food ya. I like bakso. I like bakso, but must be spicy. Really spicy. Tapi yang harus pedas banget. That's it. I like. That's it, Sis Najma? Okay, great. The next, bro, Aryo Gali. Come on, bro. That's your turn, bro. Thank you, bro. Hmm. How do you feel when teaching this class? Oh, nice. Okay. Honestly, bro. Yeah, how do you feel? Bagaimana perasaanmu when teaching this class? Ketika mengajar kelas ini. Oke. Good Jawaban ya, di ini pertanyaan pakai do karena sampai saat ini kan masih ya dan terjadi gitu ya. Berarti how do you feel sudah benar. When teaching this class, ketika mengajar kelas ini juga benar. Oke, bro. To be honest, I'm happy guys ya. Really happy for this class because the first one there is no troublemaker. That's it. Nah, oke. Karena nggak ada troublemaker. Do you know troublemaker, everybody? Yeah, I know. Di awal-awal ada bro. I know. Awal-awal Do you still remember? I remember. You still His name. remember. Nah, okay. Why troublemaker, guys? I call troublemaker because what? Because not for me, guys, but for you yourself. Yeah. Sebenarnya bukan buat saya ya. Saya di distract kayak apapun nggak masalah sih. Saya bisa mute dari sini. Cuman yang ke distract kan teman-teman yang lain gitu. Yeah. Nah, that's it. Okay, for me it's okay, no problem. And then the next one, the second one, I'm happy with you guys because you are quite active ya. Cukup aktif, brave to speak ya, berani untuk berbicara. Okay. And I notice some of you always speak every single day. Like Sis Najma, every day I think you speak very good. And then Sis Nadila, Sis Dita, yeah.
And then Bro Ahnaf also sometimes contact me. No, Bro Ahnaf, I forget Bro Ahnaf or Bro siapa gitu ya. Biasanya kontakan sama saya juga. I'm really happy guys to be with you. That's it. Okay, Thank you, bro. Bro Arya Gali, thank you. Nice. The next, ya, Bro Ahnaf. Come on, bro. This is your turn. Hello, bro. Halo, bro. How can I get motivated to learn English? Sorry, bro. How can what? How can I get motivated to learn English? Okay, how can I get motivated to learn English? Bagaimana aku bisa mendapatkan motivasi untuk belajar bahasa Inggris gitu ya, bro. Kalau motivated artinya termotivasi atau dimotivasi. Tapi kalau motivasi itu bahasa Inggrisnya motivation. How can I get motivation to learn English? Okay, oh you mean I give you motivation, bro, like that? Maksudnya karena pertanyaan ini bagaimana agar saya mendapatkan motivasi dalam belajar bahasa Inggris. Ya mungkin jawaban yang benar adalah you can ask the people who can speak English. Kamu bisa bertanya, meminta kepada orang yang bisa berbahasa Inggris gitu. Tapi kalau Bro Ahnaf pengennya minta saya untuk memberikan motivasi, kalimatnya bukan gini. Tapi can you give me a motivation to learn English? Artinya seperti ini, bro. Kalau yang kedua memang Bro Ahnaf minta motivasi, tapi kalau yang pertama tanya cara dapat motivasi gitu gimana sih, bro? Do you get it, guys? Bisa dipahami, teman-teman? Ada dua kalimat yang mirip tapi beda ya. Get it? Yes, yes. Okay, that's nice. Okay, mungkin saya kasih motivasi sedikit ya. You know, guys, I was used to being alone in a class when in a bachelor degree on the first and the second semester. And then when we had a task, so I never had a group or teammates. But after I learned English well, and then I tried to speak well, everybody, even I didn't join the class, put my name on the group. That's it. Mungkin itu sedikit bisa memotivasi barangkali ya. Semester 1, semester 2 di S1 saya, itu saya nggak bisa bahasa Inggris, guys. Kelas bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ketika ada pembagian grup presentasi, sekalipun saya minta untuk dimasukkan ke grup teman-teman, itu nggak ada yang mau. Karena ya mungkin dianggapnya beban lah ya gitu. Nah, tapi ketika sudah semester 2 menuju 3, saya belajar itu di 3-4 bulan itu, saya ke kampus Inggris, saya belajar, memberanikan diri, beli buku, bukan beli ya, lebih ke perpustakaan gitu ya. Kayak ya baca-baca, ditulis, dibaca apa ya, like that one. Sampai akhirnya guys ya, di mulai semester 3 sampai S2 lah ya. Bahkan sekalipun saya nggak masuk kelas, ketika ada pembagian kelompok, itu beberapa teman-teman pasti chat saya, bro, kok ikut grupku ya, seperti itu. Nah, di situ saya baru ngeh, oh ternyata orang kalau bisa tuh dihargai, that's it. Oh, like that one. Itu ya, teman-teman, sekalipun saya nggak masuk, biasanya nama saya ada di tiba-tiba di grup 1, grup 2 itu ditulis semua nama saya. Padahal saya nggak pengen masuk ke grup itu. Nah, I hope ya, it can motivate you guys. Semoga itu bisa memotivasi teman-teman lah ya. And I can go everywhere with English, everybody. Dan alhamdulillah saya bisa pergi, belum semua di Indonesia sih, tapi banyak di Sumatera, Bali, Java of course ya, Jepara, Jawa Tengah, Barat, Timur, Jogja, pokoknya Jawa. Itu karena bahasa Inggris, and it's free dan itu gratis. That's it. Oke, semoga lah ya bisa memotivasi. I hope. Thank you, bro Ahnaf ya. Oke. The next. Thank you, bro. Okay, the next one, bro Rijalul Khairi. Hello, bro. Hello, bro. I want to ask you, what is your tips and trick
to quick learning English. Tips and trick. To quick learning English. Okay, what is the tips? Okay, what is tips and tricks? Oh, quick. Apa Yeah. tadi, bro? What To is quick. the? You have to quick Okay, what is quick? cepat. Iya, quick ya, quick cepat. Quick tips. Oh, sorry, bro. Diulang, bro. What is tips and trick to learn English? Mungkin quicknya ditaruh di belakang, Yeah. bro. Exactly. Nah, jadinya quickly gitu ya, bro. Yeah. Yeah, right. Nah, quick itu cepat, kalau quickly itu dengan cepat. Jadi, apa tips dan trik untuk belajar bahasa Inggris dengan cepat? Oke. Oke, bro. The first one, environment, lingkungan ya. But not only offline nih guys, but also online. So that's why we have Discord, we have group of WhatsApp ya. We can chat, but try to chat in English. That's it. The next one, see something and you have to know the English of the thing. Kita mulai dari yang paling dekat aja. Teman-teman, kalau coba sekarang teman-teman ada benda apa sih di sekitar teman-teman ya? Ada benda apa? Phone and laptop. Bed, bedroom, Nah, tahu bahasa Inggrisnya nggak guys? Yeah. little, Tahu, oke. Kalau ada bantal, bantal tuh tahu nggak bahasa Inggrisnya apa? pillow, Pillow. Pillow. Biasanya kalau ada bantal tuh ada guling. Kalau guling apa guys? Cluster. Bolster. ball, Nah, bolster itu guling. Kalau selimut, blanket, Blanket. blanket. Nah, oke. Nah, kalau kasur, bed, bed. Bed. Nah, ini adalah contoh kalau kita lagi di kamar lah ya. Kalau teman-teman tahu pillow, ya sudah berarti teman-teman nggak perlu membuat kalimat dengan kata pillow karena itu sudah nempel di kita. Tapi kalau kita lihat guling dan nggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa, langsung dicek di Google Translate aja. That's it, guling apa. Terus nanti dicek ya cara bacanya gimana. Bolster, itu ditirukan. Nah, kalau saya pribadi, kemudian ini saya kumpulkan kata-kata yang dari saya lihat, saya buat kalimat guys. For example, I have 2 pillows. Saya punya 2 bantal. I have 1 bolster. Aku punya 1 guling. I really like my blanket. Aku sangat suka selimutku. My bed is large. Kasurku itu besar. Terus saya balik lagi ke pillow dengan kalimat yang selanjutnya. My pillow has white color. Nah, pokoknya ada kata pillow-nya gitu. Terus nanti lagi buat kalimat seterusnya. Pokoknya ada kata pillow itu sebanyak-banyaknya, bolster sebanyak-banyaknya. Seperti itu guys, kalau saya ya. Jadi itu cara menghafal kosakata. And day by day, we practice in a class and we learn about the structure. That's it, bro. Rizal Khairi. Okay, thank you for your Okay. And also listen to music ya, everybody. Watch YouTube channel. Okay, watch YouTube channel. Mendengarkan musik, menonton video, like that. I think that's it. Watch some YouTube channel like anybody likes football, guys? Ada yang suka bola nggak di sini? Yeah, I'm like You like football? Oh. Okay. Now Yeah. for me, I try to learn English from the commentator of football. Saya biasanya nonton bola tapi yang komentatornya berbahasa Inggris coba. So what is that? Saya coba nebak ya. Oh, itu kemungkinan seperti ini karena momennya begini menyerang. Oh, ini pakai kata ini, pakai kata ini. Something like that. That's me ya. Or you can learn from movie guys, dari film juga bisa. So many things. That's it. commentator football. I like Arabian brother. Arabian football. No, commentator. Oh, commentator. Oh iya, yang la 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 itu ya, bro ya. Yeah, yang lah I see. Wow. Okay. Alright, bro. Thank you. Arabian sometimes kadang juga ya Allah 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 gitu ya, bro ya. Like that. Seru bro ya. Okay. Okay, bro. Thank you. That's nice. Okay, one last question. Mungkin satu pertanyaan lagi, guys. Dari tadi sudah oke ya pertanyaan dari teman-teman. Maksud saya polanya sudah oke semua, itu 5W1H di depan semuanya ya. Come on. One more mungkin satu lagi. No?
No ya? Okay. Bro Aldi Prayoga. Okay, and the last one. Come on, bro. What is your favorite music? My favorite music. Okay, what is your favorite music? To be honest, I'm not really into music. Ya, into Hmm. itu sama kayak like ya. Saya nggak terlalu suka musik. I prefer movie, bro, than music. Like that one. And I like horror movie. Oh, That's horror it, bro. movie. Yes. That's it. Okay, good. Thank you. Okay, pleasure, bro. Thank you so much. Oke ya guys, that's all. Dan sekali lagi teman-teman, ini adalah cara untuk membuat kalimat tanya menggunakan 5W1H. Kita lihat sekali lagi, ini semua ada di depan. How, where, what, how long. How long tadi tambahan ya. Kalau how itu bagaimana, how long itu seberapa lama. Kalau seberapa jauh, how far. Kalau berapa umur, how old. Sebenarnya banyak lagi sih ya kata tanya itu, cuman kita pelajari satu-satu step by step. That's it. Nanti kalau teman-teman lanjut ke level selanjutnya, insya Allah ketemu materi yang lebih tinggi lagi. Oke, so guys, kita tinggal 2 pertemuan lagi ya, still 2 meetings. I hope you can join in every single meeting that we have, and I hope you can join the next level ya. Dan semoga nanti kita next level bisa ketemu lagi, like that. Oke, coba dong sampai per hari ini siapa aja guys yang sudah daftar ke kelas lanjutan, boleh diangkat tangannya dong. Can I know who? Coba yang sampai hari ini ya, ini sudah hari Rabu soalnya. Si Siti, si Nadila, si Santi. Oke. Just it? Masih itu? Yes, bro. Oke. Come on everybody ya, silakan lanjut lagi. Dan ingat kalimat saya sampai kapanpun ya, bahasa itu tentang kebiasaan. Bukan seberapa lama kita belajar, tapi seberapa sering praktek. Jadi kalau teman-teman terus praktek setiap hari, nggak lama guys, pasti bisa. Tapi kalau belajar tanpa praktek, setahun pun juga kesulitan. Jadi buat teman-teman, ketika kita selesai kelas, ikut Discord ya, walaupun mungkin mendengarkan dulu, kemudian nanti berani untuk ngetik sesuatu di Discord, kemudian untuk berbicara ya step by step ya, semuanya butuh proses. Tapi ya harus dimulai. Thank you guys. Thank you so much for joining today's class. See you tomorrow and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See Thank you, you. bro. Thank you guys. Oh. Have a nice day. Have a nice day. See you next day. Yeah, see you guys. Love you. Okay.